Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadithi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya mohon maaf untuk saat ini kita tidak jadi ujian saya ngambil nilai karena kita mau fokuskan dulu nanti ke PTS. Ya, kita mau fokuskan nanti ke PTS, yaitu di sekitar minggu sekitar 1-2 atau 2 minggu lagi. Jadi kita hanya sekedar ngulang-ulang saja pelajaran pada hari ini. Kita ulang dari bab tsani, yaitu aqwal wa af'al tunafi tauhid atau tanqusuhu, ya, ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan tauhid atau yang bisa mengurangi nilai tauhid, yang bisa menghapuskan tauhid, menghilangkan tauhid seseorang, atau bisa mengurangi nilai tauhid dia. Nah, meskipun ini sudah pernah kita bahas, namun tidak mengapa kita sedikit mengulang-ulangnya pada pertemuan saat ini. Baik. Yang pertama adalah itti'a'u ilmil ghaibi fi qira'atil kaffi wal fanjan wat tanjim. Yaitu yang pertama mengklaim mengetahui ilmu gaib dalam membaca telapak tangan ataupun melihat wadah seperti cangkir, teko, baskom yang di dalamnya berisi air atau yang lainnya. Nah, pengakuan-pengakuan seperti ini atau mengatakan dia mengetahui perkara gaib, dia bisa melihat berbagai macam penyakit dengan media-media tangan, dia mengetahui orang tersebut bisa menjadi kaya atau akan menjadi miskin dengan media membaca telapak tangan atau dengan melihat cangkir yang di dalamnya berisi air atau teko dan yang lainnya. Ini bisa menyebabkan kesyirikan atau bisa menyebabkan seseorang tersebut jatuh ke dalam kekufuran. Karena yang namanya perkara gaib, ya, kita sudah tahu bahwa gaib itu adalah, ingat, yang namanya gaib adalah sesuatu yang tidak ada di hadapan manusia. Gaib adalah perkara-perkara yang tidak dilihat oleh manusia, sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu min umuril al-mustaqbalah wal madiyah. Setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan masa depan atau masa lampau yang tidak dilihat dan diketahui oleh manusia, maka itu perkara gaib. Ya, sebagai contoh, kapan apa yang kita makan besok, berapa banyak kita makan besok, kemudian berapa rezeki yang kita dapatkan besok, maka ini perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sudah ditetapkan, misalnya kita bekerja di sebuah kantor atau kita
sebagai pegawai di sebuah instansi, gaji kita tetap, misalnya gaji kita sekitar 5 juta satu bulan, ini misal gajinya 1 juta, 5 juta satu bulan, dan besok adalah hari penerimaan gaji. Nah, meskipun dia tahu besok adalah penerimaan gaji, maka dia nggak tahu berapa rezeki yang Allah berikan pada dia besok hari. Nah, bisa saja 5 juta yang dia berikan, yang dia dapatkan itu, maka ya akan berkurang ataupun akan bertambah dengan rezeki-rezeki lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan di situ. Jadi ini adalah perkara gaib. Demikian juga perkara gaib ya masa lampau. Ya, ini juga perkara gaib. Kita tahu Indonesia merdeka tahun 45, tanggal 17 bulan 8. Kita tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di satu hari tersebut. 17 bulan 8 45. Yang kita tahu itu hanya sekedar hari kemerdekaan. Di situ Presiden Soekarno memproklamirkan teks proklamasi dan yang lainnya. Tapi kita tidak tahu kejadian apa saja yang terjadi di hari itu, dimulai dari paginya sampai malam harinya, kita tidak tahu. Nah, ini namanya perkara gaib. Nah, ada juga gaib yang sebagian bagi seseorang gaib, namun sebagian yang lain tidak. Ya seperti yang sedang terjadi. Ya, kalian urusan sekolah atau kondisi sekolah bagi kalian gaib karena kalian tidak mengetahui bagaimana dan apa yang akan terjadi di sekolah. Tapi bagi sebagian yang lain, bagi orang yang datang, bagi di antara kalian yang datang ke sekolah dan dia melihat kondisi di sekolah itu seperti apa, maka dia mengetahui. Nah, dia mengetahui. Jadi bagi sebagian yang lain gaib, sedangkan sebagian yang lain tidak gaib. Nah, ini yang berkaitan dengan yang sedang terjadi. Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sering kita bacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 65. Allah katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui, la ya'lam, tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali Allah berikan izin kepada orang-orang yang diridhoi dari kalangan para nabi dan rasul, ya sebagaimana Allah katakan di dalam surah Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dia mengetahui perkara gaib dan dia tidak memberikan ilmu gaib itu kepada seorang pun kecuali orang-orang yang dia ridhoi dari kalangan nabi dan rasul. Nah, jadi hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya para nabi dan para rasul yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tidak semua mereka, namun ya, dari kalangan nabi-nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri izin untuk mengetahui sesuatu hal yang akan datang. Hanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkara gaib ini. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan saya tahu ini, saya tahu itu, saya tahu apa yang akan terjadi besok, saya tahu akan penyakit apa yang menimpa besok dan yang lainnya, maka ini adalah pendusta, ini adalah dajjal, ini adalah orang yang tidak harus kita dengarkan ucapannya, yang harus kita jauhi ucapannya. Nah, hal seperti ini bisa menyebabkan seseorang kufur. Dan banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang mengatakan saya mengetahui perkara gaib, tapi tidak kalimat secara langsung. Mereka mengatakan saya mendapatkan wangsit, saya mendapatkan mukjizat, saya mendapatkan yang lain, bahkan dengan kalimat-kalimat yang kesannya seperti Islami. Maka kalau kita sudah paham gaib itu apa dan orang tersebut mengklaim tahu perkara gaib dengan mengatasnamakan agama, maka ketahuilah ini pendusta, ini pembohong yang tidak boleh harus kita dengar. Tidak boleh kita dengar. Nah, taib. Dan orang ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Orang ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Baik media apapun yang dia gunakan,
Apakah media yang dia gunakan itu telapak tangan, atau media yang dia gunakan itu seperti air yang ada di dalam baskom, dengan melihat air tersebut, oh si fulan besok meninggal katanya, dan yang lain. Atau media yang banyak dilihat oleh orang-orang seperti apa? Seperti zodiak. Ya, di handphone ada zodiak, ada Gemini, ada Aries, ada apa lagi ya? Ada Aquarius, ada Pisces, apalagi, dan yang lain-lain. Nah, hari ini si fulan zodiaknya ini, maka besok dia rezekinya banyak, dan yang lain-lain. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Maka tidak boleh menggunakan hal-hal yang seperti ini. Nah, itu semua biasanya digunakan oleh para tukang sihir atau dukun. Itu semua yang mengklaim dia mengetahui perkara gaib, itu biasanya digunakan oleh tukang sihir atau dukun. Makanya di dalam Islam, tukang sihir atau dukun itu hukumannya dipenggal. Karena apa? Karena dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dia tobat, kalau nggak mau tobat dia dipenggal. Ya, makanya kita lihat banyak di Saudi, ya, dukun-dukun atau tukang sihir itu ketika dia ketangkap, ya, disuruh tobat, nggak mau tobat, mereka dipenggal di hadapan orang banyak. Ya, mereka dipenggal. Sedangkan di tempat kita, ya, masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi negara kita, dukun-dukun malah disanjung-sanjung, ya, tukang sihir malah dipuja-puja. Nah, ini dia. Ya, demikian juga tukang-tukang sulap, yang sebagian kadang menggunakan sihir, sebagian lagi kadang menipu orang, menipu mata orang-orang yang menonton. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang yang menipu manusia. Mereka adalah pendusta yang tidak perlu kita tonton, tidak perlu kita lihat, tidak perlu kita saksikan orang seperti ini. Taib. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran atau setidaknya mengurangi nilai tauhidnya. Ya, berdasarkan keyakinan dia terhadap masalah tersebut. Semakin yakin dia bahwa media-media itu benar, dan yakin dia bahwa seseorang tersebut atau dia mengetahui perkara gaib, dia meyakini itu akan terjadi, dan yang lainnya, dan dia meyakini itu semuanya, maka orang ini bisa kufur. Orang tersebut bisa kufur. Nah, kalau dia tidak yakin, kan begitu, dia atau dia hanya sekedar menipu orang dengan pura-pura saya mengetahui perkara gaib dan yang lainnya, padahal dia nggak tahu, dia hanya sekedar menipu orang, maka ini orang pendusta. Ini orang pendusta. Oleh karena itu sebaiknya tidak didengarkan orang-orang seperti ini yang mengklaim dia mengetahui perkara gaib. Kemudian yang berikutnya itu sihir wa kahanah wal arafah, yaitu tukang sihir, dukun, dan dukun, ya, tukang sihir dan dukun. Nah, sebagaimana sudah kita pelajarin, sihir itu adalah, yaitu ibarah amma khufiya wa lutifa sababuhu, yaitu sebuah ungkapan yang sebabnya itu sangat halus sekali, sangat tipis sekali, sangat tidak terlihat, khafi, tersembunyi, ya, tidak terlihat. Nah, kenapa dinamakan sihir? Karena sesuatu itu terjadi tanpa terlihat oleh mata, ya, tersembunyi kejadiannya, nggak kelihatan dengan mata kita. Nah, seperti jimat-jimat, ruqyah-ruqyah, ataupun perkataan-perkataan tadkhinat, adawiyat wa tadkhinat, wa kalamu yatakallam bihi au adwiyatu wa tadkhinat, yaitu ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak difahami orang, atau obat-obat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan penyakit, atau asap-asapan. Nah, ini biasanya media yang digunakan oleh tukang sihir, yaitu zimat-zimat, ruqyah-ruqyah,
kata-kata yang nggak jelas maknanya, obatan-obatan yang tertentu yang tidak ada hubungannya dengan penyakit, atau asap-asapan. Ini biasanya media yang digunakan oleh tukang sihir. Kalau azimat-azimat seperti ya kalung-kalung yang dipakai oleh orang-orang yang di dalamnya ditulis kalimat ini kalimat itu, kemudian dipakai di leher atau di tangan atau di kaki atau di pinggang, ya biasanya dengan tali benang putih, benang hitam sama benang merah, atau ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, ya membaca kalimat-kalimat tertentu yang tidak ada bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan-perkataan yang tidak jelas seperti omongan-omongan tukang sihir, para dukun yang kita tidak paham maknanya ketika dia melakukan aksi perdukunannya. Ya, ngomong dibilang bahasa Indonesia bukan, dibilang bahasa manusia bukan, kita tidak tahu apakah itu bahasa khusus dia yang tahu atau bahasa dia dengan jinnya. Demikian juga obat-obatan yang tidak ada hubungannya atau relevansinya dengan penyakit. Misalnya apa? Misalnya anaknya sakit pilek atau sakit kepala, pusing, nangis terus anaknya, akhirnya dia datangi ke dukun, kemudian dukun mengatakan ini obatnya. Obatnya apa itu? Obatnya misalnya ayam hitam, yang semuanya hitam, kemudian ambil telurnya diapakan? Telurnya misalnya ditanam di dalam tanah dan yang lainnya. Maka obat-obatan seperti ini tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya dengan penyakit. Tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ya, juga pernah seperti ada sebagian orang yang dia punya penyakit dalam, kemudian dia datangi dukun, kemudian dukun tersebut minta coba bawa ayam kecil yang bentuknya seperti ini, bulunya sekian, bulunya ya, apakah warna putih semua atau warna hitam semua. Kemudian setelah dibawakan ayam tersebut, kemudian dibelahlah dada ayam tersebut, dan kemudian ternyata di dalam dada ayam tersebut ada yang penyakit di situ, seperti misalnya penyakit lambung ayam atau hatinya ayam sedang sakit di situ. Maka si dukun mengatakan, nah, berarti hati Anda sedang sakit atau lambung Anda sedang sakit. Nah, ini pengobatan yang tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan dengan penyakit. Wa tadkhinat, dan asap-asapan, ya sebagaimana sudah ma'ruf, sudah kita ketahui, seperti bakar kemenyan atau asap-asap tertentu. Nah, ini media yang digunakan oleh tukang sihir. Dan para ulama mengatakan sihir ini ada, sihir ini nyata dan bisa memberi pengaruh kepada hati dan badan. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang yang gak suka sama kita, kemudian dia datang ke dukun, kemudian dia mengguna-gunai kita. Misalnya mengguna-gunai kita kena penyakit yang gak sembuh-sembuh misalnya. Maka ya sihir ini nyata. Hanya saja tatkala sihir itu terjadi, maka berhasilnya itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sihir itu berhasil, yaitu bisa membuat orang lain kena penyakit, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah kok memberikan izin? Nah, inilah dia ujian atau cobaan untuk manusia. Inilah ujian atau cobaan untuk manusia. Sejauh mana mereka meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana mereka kembali kepada tauhid. Nah, ini sihir. Terkadang mereka juga menggunakan media arwah yang ada di kuburan-kuburan. Mereka bertawassul di situ dan yang lainnya. Ini semua bentuk kesyirikan. Dan Nabi SAW melarang kita, menyuruh kita untuk menjauhi yang namanya sihir. Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan. Qalu wa ma hiya? Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-isyraku billah wa sihir, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sihir.
Maka ini termasuk dosa besar dan bahkan termasuk dosa yang bisa menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kekufuran. Taib. Naam. Kenapa sihir tersebut dikategorikan kesyirikan? Nah, ada dua sebab kenapa sihir itu dikategorikan kesyirikan. Yang pertama, karena dia menggunakan meminta bantuan kepada syaitan. Nah, sihir itu pasti bantuannya adalah syaitan. Yang kedua, sihir itu ada kalimat-kalimat kesyirikan di dalamnya, seperti orang yang mau mengatakan, orang yang melakukan perbuatan sihir, dia mengatakan saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu apa yang telah terjadi yang belum dilihat oleh mata saya dan yang lainnya. Nah, dia biasanya mengaku mengetahui perkara gaib. Maka ini bentuk sihir. Taib. Kemudian setelah itu al-kahanah wal arafah, yaitu dukun atau orang pintar. Dukun atau orang pintar. Nah, dukun atau orang pintar ini ya, mereka juga terkadang hanya sekedar dukun atau orang pintar, namun terkadang juga mereka merangkap sebagai tukang sihir. Terkadang mereka merangkap sebagai tukang sihir. Dan Nabi SAW melarang kita untuk datang kepada dukun. Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzalallah bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun kemudian dia benarkan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, bagaimana kalau seandainya keluarga kita ada yang dukun, terus di hari raya kita bertamu ke rumah saudara-saudara kita, apakah kita tidak boleh bertamu ke rumah saudara kita yang dukun ini? Ya, kalau datangnya itu bukan dalam rangka untuk bertanya, datangnya itu bukan dalam rangka untuk membenarkan apa yang dilakukan, maka datangnya di sini tidaklah mengapa seraya diberikan nasihat. Misalnya pas hari raya kita datang ke rumah saudara kita yang ternyata dia dukun. Dia datang di hari raya tersebut hanya sekedar untuk membina hubungan silaturahmi dan sekaligus nasihat-nasihat yang berharga kepada dia. Maka ini dibolehkan, mendakwahkan mereka, maka ini dibolehkan. Adapun kalau datang ke rumah dukun tujuannya itu untuk berobat, meskipun gak jadi berobat, maka Nabi mengatakan siapa yang mendatangi rumah dukun, maka sungguh dia siapa yang mendatangi dukun, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu dukun merupakan sesuatu yang seseorang yang melakukan keharaman yang Allah Subhanahu wa taala melarang dari yang demikian. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini pelajaran kita hanya sekedar mengulang. Insyaallah di pekan berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan satu lagi perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan tauhid seseorang itu rusak atau bahkan hilang sama sekali. Taib, sebentar lagi kita mau mau PTS pertama. Oleh karena itu persiapkan pelajarannya, kembali ulang-ulang pembahasannya, bacaannya dibaca-baca ulang. Ya, meskipun bukunya atau kitabnya berbahasa Arab, kalian bisa dengarkan kajian yang diulang-ulangi pembahasan yang sudah kita bahas, agar nanti ketika PTS insyaallah kalian bisa menjawabnya. Taib, demikian pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.